Namun jika suara ini benar-benar terjadi, itu akan sangat buruk, karena itu berarti tuannya Surya Puja masih hidup. Jadi Victoria mengatakan ini secara khusus karena dia ingin mendengar bagaimana jawaban pihak lain. Jika pihak lain membicarakannya, itu membuktikan bahwa kemungkinan pertama lebih mungkin terjadi. Jika pihak lain secara langsung berkata, "Aku tidak membutuhkan rasa hormat dari bajingan sepertimu." Ini akan membuktikan bahwa tuannya memang masih hidup. Oleh karena itu, meskipun Victoria sangat waspada, dia juga diam-diam dan cemas menunggu jawaban pihak lain. Saat ini, dia mendengar suara yang memarahi dengan suara dingin. "Demi hubungan kita sebagai guru dan murid, aku tidak akan mempersulitmu hari ini. Tapi ingat saja, jangan pernah kembali ke Gunung Siwan lagi dalam hidup ini." Mendengar kata-kata ini, Victoria merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kaki hingga kulit kepalanya. Sejak dia secara tidak sengaja diselamatkan oleh Surya Puja di Gunung Siwan lebih dari 300 tahun yang lalu, dia tidak pernah merasa begitu takut dan kewalahan. Terakhir kali dia panik, dia melihat potret Surya Puja di internet. Tapi sekarang, dia tiba-tiba mengetahui bahwa tuannya, siapa yang telah mencapai akhir hidupnya dan menuju ke barat lebih dari 300 tahun yang lalu, mungkin masih hidup. Dampaknya terhadap dirinya benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Victoria sama sekali tidak bisa menahan rasa takut di hatinya, dan berkata dengan suara gemetar, "Guru, saya tahu bahwa saya salah." Pada saat ini, teriakan marah terdengar di telinga Victoria, dan sebuah suara yang sangat dingin memarahi, "Keluar dari sini." Omelan ini menghantam hati Victoria seperti guntur. Saat ini, dia tidak berani ragu atau menunda lagi. Dia segera berdiri, membungkuk ke dinding batu dengan gemetar, dan berkata, "Guru, saya akan menebus dosa-dosa saya. Saya akan keluar dari sini." Setelah itu, dia berbalik dengan tidak sabar, menyeret jiwanya bersama dengan tubuhnya. Kakinya terasa seperti dipenuhi timah, tapi tetap saja, dia terhuyung keluar gua. Setelah keluar gua, dia tidak berani berhenti. Dia berjalan cepat menuju bagian luar gunung. Detak jantungnya lebih cepat dan lebih berat dari sebelumnya. Setelah melarikan diri lebih dari 10 mil dalam satu tarikan napas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, "Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bukankah makhluk tua itu mencapai akhir hidupnya lebih dari 300 tahun yang lalu? Kenapa dia masih hidup sampai sekarang?" Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa tidak bertanya. Tidak, belum jelas apa dia hidup atau mati. Mungkin dia benar-benar belum mati. Atau mungkin kesadarannya masih ada setelah dia meninggal. Atau mungkin dia sudah lama meninggal, dan yang tersisa hanyalah formasi untuk menggodaku. Victoria tidak dapat menemukan apapun dalam hatinya yang dapat membuatnya merasa lebih baik. Jawaban meyakinkan yang sulit dia dapatkan. Meskipun dia merasa ketiga skenario itu mungkin terjadi, dia masih belum berani mengambil resiko. Saat ini, dia hanya ingin melarikan diri dari tempat ini, melarikan diri dari gunung ini, dan melarikan diri dari Indonesia. Saat Victoria melarikan diri dengan tergesa-gesa di pegunungan, Tama dan Isyana terus-menerus mengganti gambar real-time dari semua kamera pengintai dalam jarak puluhan kilometer di sekitar tempat Victoria menghilang. Tempat ini terletak jauh di pegunungan. Hanya ada 2 kota kecil di pinggir jalan raya sepanjang hampir 100 kilometer. Dan jumlah kamera pengintai sangat menyedihkan. Namun, untuk meningkatkan efisiensi penyaringan, Isyana menelepon Din Freddy, Jaya, dan Thomas. 4 orang berusia 80 tahun, hampir berusia 100 tahun, masing-masing menggunakan komputer untuk membantu keduanya berbagi beban kerja. Terus-menerus mengganti layar pengawasan untuk mencari Victoria.
Tama awalnya mengira Victoria kemungkinan besar tidak akan muncul sepagi ini. Namun demi kehati-hatian, dia tetap memperhatikan layar karena takut melewatkan sesuatu. Untuk mencegah Isyana dan ketiga orang tua itu menjadi terlalu lelah, Tama juga menggunakan jantung penyelamat jantung yang meningkatkan penyebaran darah dan merendamnya dalam air yang menyegarkan. Hal ini juga bisa menambah 1 atau 2 tahun umur orang lanjut usia. Dari malam hingga subuh, tidak ada yang merasa lelah, bahkan tidak ada yang mengalami gejala mata kering. Saat ini, Isyana tiba-tiba menunjuk ke layar komputernya dan berkata dengan keras, "Ini Victoria." Tama segera mendekat dan melihat gambar di kamera pengintai. Seorang wanita sedang berjalan dengan cepat dan tanpa ekspresi di jalan pedesaan di pagi hari. Berjalan ke arah kamera pengintai. Tama bertanya dengan heran, "Di mana pengawasan ini?" Isyana berkata, "Bagian jalan raya tempat Victoria menghilang berjarak lebih dari 20 km dari pintu keluar." Tama bertanya, "Dia menghilang di tengah jalan. Kukira dia meninggalkan jalan raya entah bagaimana. Dan kenapa dia tiba-tiba muncul di sini lagi? Jika tujuannya ada di sini, mengapa tidak berkendara ke sana saja?" Isyana menggelengkan kepalanya, "Aku juga tidak tahu." Saat dia mengatakan ini, Victoria dalam gambar menghentikan sebuah mobil yang lewat. Setelah berbicara dengan pengemudi mobil beberapa patah kata, sopir itu melambaikan tangannya padanya, sepertinya menolak tawarannya. Ekspresi Victoria sedikit cemas. Dia segera mengeluarkan setumpuk uang kertas merah dan menyerahkannya kepada pihak lain. Setelah pihak lain menerima uang tersebut, Victoria segera masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi belakang. Tama semakin bingung, kemana tujuan Victoria? Isyana berkata, "Tuan, aku tidak dapat memahaminya lagi." Tama lalu berkata, "Awasi dia dulu dan lihat kemana arah mobil ini." Baik, di kota-kota pegunungan yang sangat terbelakang, pemantauan terutama dikonsentrasikan pada lalu lintas jalan. Jadi Isyana bisa langsung melacak pergerakan mobil ini dengan terus berpindah-pindah pemantauan jalan. Segera, mobil itu meninggalkan kota dan menuju pintu masuk jalan raya. Saat ini, di dalam mobil ada kebocoran udara di mana-mana. Victoria tidak sabar untuk meninggalkan Indonesia sesegera mungkin. Jadi dia mengirim pesan kepada krunya dan meminta mereka untuk secepatnya mengajukan rute terbang langsung dari bandara terdekat. Victoria menyelundupkan dirinya ke dalam. Menurut rencana awalnya, setelah meninggalkan pegunungan Siwan, dia harus menyelundupkan ke luar negeri melalui rute yang sama, dan kemudian terbang kembali ke markas Black Mamba. Namun, perubahan mendadak membuatnya tidak mau tinggal di Indonesia 1 menit lagi dan dia hanya ingin pergi dari sini secepat mungkin. 10 menit kemudian, mobil itu melaju keluar dari terowongan. Victoria menyadari bahwa ini adalah jembatan tempat dia meninggalkan mobil sebelumnya. Jadi dia sengaja bertanya kepada pengemudinya, "Pak, kalau kendaraan tidak meninggalkan jalan raya dalam waktu lama, apa yang akan terjadi? Akankah seseorang mencarinya?" Sopir itu berkata tanpa menoleh ke belakang, "Siapa yang punya waktu luang? Keluarkan saja kartu di pintu masuk dan kumpulkan uang di pintu keluar. Siapa yang khawatir tentang mobil mana yang keluar dari jalan tol?" Victoria menambahkan, "Setiap mobil diberikan kartu penagihan di pintu masuk. Jika kartu ini tidak pernah dibayarkan di pintu keluar, bukankah operator jalan raya akan menyelidikinya?" Pengemudi itu mengerutkan bibir dan berkata, "Ada begitu banyak mobil yang melaju di jalan raya setiap hari. Dan pihak administrasi jalan tidak bisa menangkap mereka. Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk peduli siapa yang keluar dari jalan raya atau tidak?" Ketika Victoria mendengar ini, dia merasa sangat lega. Kendaraan yang jatuh ke dalam jurang pasti tidak akan ditemukan untuk sementara waktu.
Dan dia punya cukup waktu untuk tidak terekspos dan melarikan diri dari Indonesia dengan cara yang mudah. Saat ini, Tama dan Isyana tidak menyangka bahwa mobil Victoria yang berhenti di jalan raya akan benar-benar melaju ke arah datangnya Victoria setelah sampai di jalan raya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.